Tiga anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS mengusulkan pengguliran hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang 4 2023-2024. Sementara fraksi Nasdem dan P3 belum bersuara soal hak angket di sidang paripurna. Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua DPP Nasdem Taufik Basari, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Nana. Selamat petang, Mbak Nana. Oke, saya mau ke Mas Bimo terlebih dahulu ya. Mas Bimo, Ya. di sidang paripurna hari ini, Anda dari fraksi PDI Perjuangan beserta anggota DPR dari PKB dan juga PKS mengusulkan hak angket kecurangan pemilu. Apakah sudah ada kesepakatan antara PDI Perjuangan, PKS, dan PKB soal hak angket? Oh, belum ada. Saya tadi merespon dari beberapa hal yang terkait dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kinerja DPR dalam kaitan fungsi pengawasan, terutama merespon dari berbagai opini masyarakat ataupun usulan-usulan dari kalangan rohaniwan, budayawan, dan cendekiawan. Bagaimana DPR salah satu menggunakan instrumen hak angket atau hak interpelasi atau pansus atau melaksanakan fungsi pengawasan masuk ke sektor masing-masing komisi. Tadi saya singgung bahwa ini penting karena jangan sampai DPR itu dianggap tidak bertaring, sementara di luar DPR, di masyarakat terjadi demo, dari kalangan rohaniwan, budayawan, intelektual kampus dan non-kampus, menyuarakan perlunya bagaimana kinerja DPR itu supaya lebih maksimal. Oke. Ini yang saya suarakan. Oke, Mas Bimo, artinya ini sikap pribadi Anda ya, bukan menjadi keputusan partai. Belum ada keputusan resmi dari partai Anda, dari PDI Perjuangan soal hak angket kecurangan pemilu? Oh, sudah ada. Jadi lewat sekjen partai ya, menugaskan untuk lebih mengkaji lebih dalam tentang hal yang menyangkut hak angket. Kan hak angket adalah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam pelaksanaan pemilu kemarin ada ya, kecenderungan-kecenderungan atau wacana-wacana atau dugaan-dugaan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden menggunakan berbagai instrumen untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan elektoral. Oke. Maka penyelidikan itu yang mana? Ya, ya. Undang-undang yang mana? Oke. Yang berdampak, yang strategis yang mana? Baik. Berdampak luas yang mana? Itulah yang saat ini kita kaji sebagai naskah akademik mengenai hal yang menyangkut usulan hak angket. Saya kira itu. Oke, jadi sudah ada sikap resmi dari PDI Perjuangan bahwa akan menggulirkan hak angket, begitu ya Mas Bimo ya? Mengkaji penting tidaknya dan tepat atau tidaknya penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan lewat DPR. Oh, jadi belum ada keputusan? Karena ada wacana bahwa hak angket ini tidak berkaitan dengan pemilu. Nah, kami melihat bahwa keputusan mengenai akan digulirnya atau tidaknya adalah tergantung pada kajian kami. Oke, karena jadi belum ada keputusan ya? Juga yang mengatakan. Oke. Ya, intinya belum ada keputusan begitu kan dari PDI Perjuangan. Karena kalau tadi yang kita lihat di sidang paripurna. Kalau keputusan akan segera disikapi oleh fraksi. Oke. Ketua fraksi akan menyampaikan. Ya, berarti belum ada keputusan kan? Poinnya begitu kan Mas Bimo ya? Belum ada keputusan, ya. Oke, belum ada keputusan. Tapi tadi yang bersuara di sidang paripurna hanya PDI Perjuangan, PKB, dan juga PKS. Partai koalisi Anda ini P3 nggak bersuara. Apa kemudian PDI Perjuangan belum bisa meyakinkan P3? Oh, itu wilayah P3. Bukan wilayah kami. Kan ini partai koalisi. Ya, mengenai fungsi hak angket ya. Kalau fungsi hak angketnya itu wilayah P3. Karena usulan hak angket ini kan 25 orang terdiri 2 unsur fraksi. Baik. Saat ini memang belum digulirkan ke fraksi-fraksi lain karena wilayah penyelidikan atau wilayah undang-undang mana yang harus
berkaitan dengan hal yang strategis dan berdampak pada kehidupan masyarakat pada saat pemilu itu ada yang mengatakan undang-undang APBN, ada yang mengatakan undang-undang perbendaharaan negara, ada yang mengatakan undang-undang keuangan negara, ada yang mengatakan keterlibatan TNI Polri, berarti undang-undang TNI. Oke. Banyak yang masih mengkaji soal itu. Bagaimana kita mengajak kalau skup daripada tugas dan wilayah angket ini juga belum ada hal yang sangat pasti. Ya. Oke, saya mau ke Mas Tobas ya dari Nasdem. Mas Tobas, di sidang paripurna 2 partai pendukung Anies yakni PKB dan PKS sudah bersuara soal hak angket. Hanya Nasdem yang tadi tidak bersuara. Kenapa? Ya, saya ingin meluruskan judul dari tema diskusi kita pada hari ini, Nasdem P3 bimbang. Jadi Nasdem tidak pernah bimbang karena sejak awal hingga saat ini kita masih sepakat ya untuk mendukung dan ikut dalam bagian pengajuan hak angket. Dan itu sudah disampaikan secara resmi oleh Sekjen Partai Nasdem di kantor Partai Nasdem bersama-sama juga dengan Sekjen PKB dan Sekjen PKS ya. Dan itu sudah merupakan sikap resmi dari Partai Nasdem. Nah, mengapa kemudian tidak ikut dalam interupsi di dalam paripurna? Karena memang mekanismenya bukan melalui interupsi pengajuan hak angket itu. Ya. Interupsi kan tadi sudah disampaikan oleh Mas Aryo Bimo bahwa itu adalah penyampaian hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui didasarkan dari masukan-masukan masyarakat. Dan apa yang dia sampaikan oleh PDI Perjuangan, oleh PKB dan PKS, saya rasa sudah cukup mewakili. Kita tidak perlu mengulang-ulang lagi apa yang sudah jelas. Jadi karena sudah jelas, sudah clear sikap Partai Nasdem bahwa kita akan mendukung hak angket, sehingga tidak perlu kita sampaikan dalam paripurna, kita cukup nanti langsung dalam bentuk tindakan konkret saja, yaitu pengajuan hak angket itu. Tapi sekali lagi Nana, pengajuan hak angket ini kan juga tidak bisa sendirian, ya artinya juga harus bersama-sama dengan fraksi lainnya yang ada di DPR. Ya tentunya yang sudah pernah menyatakan PKB, PKS bersama-sama dengan Nasdem, kita juga menunggu dari fraksi PDI Perjuangan ya untuk memastikan jalannya hak angket ini, dan kita menghormati posisi dari PDI Perjuangan sebagai partai terbesar dan partai yang paling awal mengutarakan usulan mengenai penggunaan hak angket ini. Maka ketika nanti sudah siap juga, tadi kan sedang dikaji oleh PDI Perjuangan, jika semuanya sudah dikaji, sudah disiapkan, sesegera mungkin menurut saya seharusnya bisa kita ajukan ini. Tapi yang juga penting adalah setiap langkah, karena ini adalah langkah politik, maka langkah ini harus terukur. Ya, jangan sampai kemudian tadi karena butuh kajian ya, jangan sampai kemudian kita salah langkah ya, tidak strategis misalnya, atau beberapa hal masih kurang matang, kemudian kita sudah paksakan. Oleh karena itu memang perlu untuk dimatangkan terlebih dahulu, sehingga tiap langkah sangat terukur dan kita mendapatkan hasil yang optimal. Oke, saya mau ke Mas Adi. Tadi dibantah bahwa Nasdem bimbang begitu ya. Tapi apakah pengamatannya Mas Adi ataupun analisnya Mas Adi seperti itu? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan para narasumber. Saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, Partai Koalisi Anies ini PKB sudah mengusulkan hak angket di paripurna, Koalisi Ganjar PDI Perjuangan juga bersuara di paripurna, hanya Nasdem dan P3 yang belum bersuara. Pertanyaan saya, apakah Anda melihat bahwa kedua partai ini memang masih bimbang meskipun tadi dibantah ya oleh Mas Tobas? Ya, saya kira memang sulit untuk membantah bahwa Nasdem dan P3 itu sebenarnya masih maju mundur soal bagaimana mereka itu akan mengajukan hak angket di DPR ya. Sekalipun misalnya kita mendengar statement-statement diplomatis bahwa pernyataan dari PDIP, kemudian dari PKS dan PKB sudah dianggap mewakili mereka ya. Tapi secara prinsip sebenarnya menurut saya Rifana, prakondisi untuk melakukan hak angket di DPR ini kan sudah selesai. Narasi-narasi tentang kecurangan pemilu harus diaudit dan diungkap melalui hak angket, saya kira sudah lama disampaikan oleh kawan-kawan PDIP, sudah lama juga disampaikan oleh kawan-kawan Nasdem, dan hampir semua partai politik pendukung 1 dan 3 ini menyatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal, penuh dengan kekacauan dan seterusnya. Angket adalah satu-satunya instrumen untuk mengungkap ini semua, karena berharap pada Bawaslu dan
Mahkamah Konstitusi tentu tidak akan mendapatkan apapun. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya menurut saya yang melihat dari jauh, angket semestinya sudah harus diajukan di DPR. Bukan lagi hanya sebatas narasi politik, membangun opini, dan menyampaikan aspirasi rakyat. Satu-satunya ukuran bahwa hak angket ini adalah serius, segera usulkan ke DPR, sesuai dengan undang-undang, saya kira cukup mudah. Hanya 25 anggota Dewan, tanda Dari tangan, dua fraksi, dan kemudian diusulkan sebagai bagian dari hak konstitusional DPR. Oleh karena itu bagi saya tak ada waktu lagi sebenarnya untuk buang-buang waktu melakukan kajian secara mendalam yang saya kira objeknya jelas. Ini ingin mengungkap bahwa pemilu di 2024 penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan. Angket usulkan segera, dan saya kira ini gampang dilakukan oleh partai-partai kubu nomor 1 dan kubu nomor 3. Oleh karena itu saya sebagai peneliti berharap ke depan ini tak ada lagi narasi-narasi yang sifatnya hanya membangun wacana ya. Yang paling ditunggu itu adalah konkret, segera bikin ya hal administratifnya diajukan kepada DPR bahwa ini adalah hak konstitusional untuk melakukan audit investigatif terhadap dugaan-dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu itu. Saya kira di situ kuncinya, Rifana. Oke, baik. Ke Mas Bimo ya. Mas Bimo, kalau memang serius ya PDI Perjuangan, sebetulnya gampang-gampang saja tadi disampaikan oleh Mas Adi. Tinggal mengambil langkah sebagai inisiator karena hanya butuh 25 orang dari 2 fraksi. Ini bagaimana kemudian PDI Perjuangan meyakinkan partai lain, terutama P3 dan Nasdem, agar bergabung mengusulkan angket? Nana, tadi saya katakan bahwa yang sekarang jadi masih dalam kajian itu adalah masalah dugaan pelanggaran undang-undang yang terjadi. Oke. Kan sudah terlihat bagaimana berbagai informasi mengenai kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan tentu itu melibatkan pemerintah. Disitulah ya wilayah angket. Maka perlulah digulirkan hal-hal yang menyangkut apa sih sebenarnya yang perlu diselidiki berkaitan dengan hal yang menyangkut kinerja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Inilah kemudian kita penyimpangan misalnya tentang undang-undang anggaran dan keuangan negara. Kemudian tentang penyimpangan undang-undang tentang kepolisian, undang-undang TNI, undang-undang ASN, mobilisasi TNI dan Polri. Kemudian juga penyimpangan terhadap undang-undang desa, kebijakan mobilisasi aparat desa, penyalahgunaan penggunaan instrumen bansos, intervensi mengenai masalah MK, juga kinerja yang lain-lainnya. Inilah yang ternyata pada saat kita menyampaikan, menyusun untuk mengajak dukungan terhadap fraksi lain, atau itu juga nanti akan digunakan untuk membangun argumentasi pada saat diparipurnakan. Ini hal yang tidak mudah, maka kita membuat naskah akademik untuk mendefinisikan hak angket itu seperti apa yang menjadi wilayah tugas dan fungsi dalam kaitan hak angket untuk usulan terkait dengan masalah penyalahgunaan dan dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu, Nana. Oke, tapi bagaimana meyakinkan partai lain untuk mendukung usulan PDI Perjuangan ini, Mas Bimo? Nah, justru meyakinkannya itu sejauh mana argumentasi terhadap penyalahgunaan masalah pelanggaran undang-undang yang terjadi. Ada undang-undang, ada data dan fakta. Sekarang misalnya kita kumpulkan dari yang informasi langsung dari tim kami, dari daerah-daerah, kemudian kumpulan dari Facebook, Medsos, Twitter, Instagram, pernyataan-pernyataan dari pemerintah sendiri, mensistemasi dan mengintegrasikan ini, ternyata itu tidak mudah. Setelah terintegrasikan, mensistemasikan, patutkah, paskah ini sebagai role material untuk dijadikan usulan sebagai hak angket? Saya kira itu, Nana. Oke, saya ke Mas Tobas ya. Mas Tobas, apakah kemudian Nasdem juga sedang mengkaji apa-apa saja yang bisa diangketkan ini seperti PDI Perjuangan? Jadi materinya itu cukup kuat nggak untuk digulirkan sebagai bahan penyelidikan angket? Ya, jadi Nasdem tidak perlu diyakinkan lagi karena memang sudah yakin dan sudah disampaikan. Ya, kalau kita tadi tidak ikut menyampaikan interupsi karena memang mekanismenya bukan melalui interupsi, tapi mekanismenya adalah kita mengajukan ya dengan satu alasan ya dengan tanda tangan. Nah itulah
konkretnya, dan itu yang tadi ditagih oleh Mas Adi, konkretnya apa, nanti konkretnya akan seperti itu. Baru kemudian ketika mendapatkan halangan kita akan interupsi kalau ada halangan dari pimpinan misalnya atau siapapun yang menghalangi proses yang sedang berlangsung. Jadi interupsi ini bukan berarti bagian dari mekanisme pengajuan. Pengajuan tetap sesuai dengan mekanisme itu, kita paham betul seperti itu. Nah, yang kedua tadi memang sama juga ya, kita betul sedang mengkaji substansinya. Jadi kalau soal apakah fraksi-fraksi yang ada, baik itu PDI Perjuangan, menurut saya, koreksi bila saya keliru, Mas Bimo, ya baik itu PDI Perjuangan, PKB maupun PKS, kita sebenarnya sudah sepemikiran dan sejalan dengan semangat yang sama. Tapi memang kita sama-sama ingin agar hak angket ini bisa secara substansi kuat, ya. Tadi tepat apa yang kita lakukan, ya tadi persis seperti kata Mas Bimo. Undang mana yang dilanggar, ya, kebijakan apa yang kemudian dianggap melanggar konstitusi dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pastikan sehingga jangan sampai ada celah-celah yang kita tidak harapkan. Kan kemudian kalau kita misalnya ingin buru-buru memaksakan diri tanpa ada persiapan yang matang, kan akhirnya konyol. Nah, oleh karena itu begitu kita siap dengan segalanya, dengan substansi terutama, maka saya yakin partai-partai ini akan segera mengajukan hak angket tersebut. Saya mau ke Mas Adi terakhir ya, Mas Adi ya. Anda melihat partai-partai ini memang betul-betul menyiapkan bahan untuk materi investigasi supaya nanti angket yang digulirkan, kalau betul-betul digulirkan dan betul-betul terjadi, itu bisa menjadi bahan materi yang kuat, atau memang partai-partai ini sedang melakukan posisi daya tawar nih, melakukan negosiasi politik? Ya, saya kira memang bagi saya ini bagian dari warming up ya untuk mengusulkan hak angket. Karena memang kajian-kajian mereka yang sedang dilakukan saat ini tentu harus komprehensif, substantif, dan tentu sangat politik ya, terutama agar bisa mengungkap persoalan-persoalan yang cukup serius terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu. Jadi bagi saya kalau ini ukurannya warming up untuk membangun opini publik dan dukungan rakyat, saya kira sudah cukup. Satu-satunya cara untuk mengukur apakah partai kubu 1 dan 3 ini serius mengusulkan hak angket dalam waktu dekat ini segera diusulkan kepada DPR minimal 25 anggota dewan, 2 fraksi, yang saya kira itu bagian dari hak konstitusional untuk mengungkapkan terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan pemilu. Tanpa itu semua, Rifana, maka sangat wajar kalau kemudian partai ini sebenarnya sedang ingin membangun bargain posisi terkait dengan pemenang pemilu di 2024. Ini yang sepertinya sedang menjadi tarik-menarik. Karena kalau mau jujur, sebenarnya kurang apalagi partai 1 dan 3 ini secara akumulatif kekuatan politik mereka di parlemen jauh lebih unggul dari nomor 2. Iman politik mereka juga sudah sama-sama kuat bahwa ada dugaan terkait dengan kecurangan pemilu dan pelanggaran. Apalagi yang ditunggu. Oleh karena itu, kalau dalam waktu dekat ini misalnya hak angket ini nggak segera digulirkan, wajar kalau kemudian hak angket ini hanya sebatas instrumen sebagai upaya untuk melakukan bargain position, terutama kepada kubu nomor 2 yang disinyalir saat ini akan memenangkan pertarungan di 2024. Saya kira di situ. Ya, Mas Adi singkat saja ya, menurut Anda kalau ini terlalu lama berlarut begitu ya, akan layu sebelum berkembang nggak pengguliran hak angket ini? Saya khawatir keburu masuk angin. P3 beberapa waktu yang lalu menganggap hak angket udah nggak penting dan sudah siap menjadi bagian dari koalisi nomor 2. Jadi mumpung karena imatnya lagi mendidih, imannya lagi kuat dan semangat, segera usulkan ini hak angket. Kalah menang itu urusan belakang. Oke, kita lihat nanti bagaimana partai-partai ini kuat nggak imannya untuk tetap berada di jalur angket, atau justru tergoda tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Adi. Mengingat pasti ada lobby, ada tekanan dari yang menang, dari penguasa, supaya tidak ada gaduh-gaduh lewat hak angket ini. Nanti kita tunggu bersama ya, seperti apa ya. Karena kalau terlalu lama dikumandangkan tapi ternyata nggak terjadi, itu akan layu sebelum berkembang. Orang juga udah males nanti. Oke, terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Mas Aryo Bimo, kemudian Ketua DPP Nasdem Mas Taufik Basari, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih Mas Adi.